Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam dekap kasih Sang Maha Pengasih, dalam samburat rahmat Sang Maha Pemberi rahmat, dalam lingkup ampun Sang Maha Pengampun, sudah sepatutnya puji syukur kita gemakan. Berlalunya waktu demi waktu, jangan sampai menjadikan kita luput akan sanjungan salawat pada sang pemberontak kejahatan, sang pedagang viral moralitas, dan perintis kemaslahatan umat, yakni baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saudara-saudariku yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Mendulang Ibrah di Balik Corona. Hiruk-pikuk nestapa, silih berganti menyapa kita selaku penduduk bumi. Meski menutup mata sekalipun, kita bisa merasakan guncangannya. Meski setegar apapun, kita masih bisa merasakan sayatannya. Tak lagi menghitung korban dengan jari tangan, melainkan memutarbalikkan otak dengan angka yang berjibun. Tak lagi dapat dipungkiri, bumi kita sedang beradu dengan corona yang menyemburkan duka dan melumpuhkan aspek kehidupan. Akan tetapi, sebagai seorang muslim, hendaknya kita membatinkan di dalam hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan suatu ujian kecuali kita mampu menghadapinya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Maka daripada itu, dengan saling merangkul, saya yakin kita mampu menghadapi peliknya pandemi ini. Tidak hanya itu, kita tidak patut meratapi keadaan ini dengan selimut duka, melainkan menjadikan detik demi detik keberadaan kita sebagai momentum untuk mendulang ibrah di balik corona. Adapun beberapa ibrah yang dapat kita petik dan menjadikannya pusaka kehidupan. Yang pertama, yakni meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup bersih dan sehat. Manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempatnya salah dan lupa, sebagaimana
pepatah Arab yang menyatakan al-insanu mahallul khata wa nisyan. Maka daripada itu, tidak menutup kemungkinan jikalau kita terkadang lupa akan kebersihan dan kesehatan diri kita sendiri. Akan tetapi, selama keberlangsungan pandemik yang menjajah muka bumi, kebersihan dan kesehatan menjadi sumber perhatian tersendiri. Sedikit demi sedikit, hal sepele seperti mencuci tangan menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat kita. Hingga pengimplementasian kebersihan sebagian daripada iman menjadi terrealisasikan. Sebagaimana hadis yang menyatakan, at-taharu syatrul iman. Kebersihan atau kesucian sebagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim. Maka selain menjadi suatu keharusan, hal ini dapat menambah buih-buih keimanan kita. Yang kedua, yakni meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama. Dampak corona yang tidak hanya berfokus pada masalah kesehatan saja, tetapi juga berimbas pada permasalahan ekonomi, baik lokal, nasional, bahkan global, tapi bukan global TV. Sehingga banyak dari saudara-saudari kita yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan dan penghasilan mereka. Sebagai seorang muslim, hendaknya kejadian ini kita jadikan sebagai momentum untuk saling menolong, saling peduli terhadap sesama kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, tolong menolonglah dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam keburukan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berat siksaannya. Yang ketiga, yakni menjadikan rumah sebagai ladang pahala. Kehadiran corona yang menyentak batin dan mengharu biru kemanusiaan menjadikan manusia yang tadinya gencar di luar rumah merebak demi sesuap nasi, sekarang harus bertapa di dalam rumah, dengan kata lain stay at home. Akan tetapi keberadaan kita di dalam rumah tak patut menyurutkan semangat kita dalam hal bekerja, belajar, dan juga beribadah. Sebagai halnya pelajar yang tinggal di asrama misalnya, selain menuntaskan kewajiban belajar kita, kehadiran kita di rumah sepatutnya dijadikan sebuah kesempatan untuk meraih ridho kedua orang tua dengan membantu keduanya, juga meraup ladang pahala dengan meningkatkan kualitas ibadah kita. Saudara-saudariku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi saya mengajak saudara-saudariku dimanapun kalian berada agar tidak tertumpung dalam ruang kesedihan, melainkan berusaha menggunakan kacamata ihsan dan melihat sejuta sudut pandang positif yang dapat menjadikan kita melihat ibrah tersembunyi dan memetiknya. Mungkin itulah beberapa ibrah yang dapat saya sampaikan, dan masih banyak lagi ibrah lainnya yang dapat kita petik bersama. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Apabila ada salah kata, jangan disimpan di dalam hati. Sekian daripada apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cendekiawan.